Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa liyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah jihad mati jihadi, jihad pengajian Arab pagi rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah saya diperkenankan, ditakdirkan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya dan perjumpaan kita semua di pagi hari ini selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersanjungkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa saya merasa bersyukur karena hari ini saya betul-betul menghitung dengan hitungan jarak dan waktu. Karena tadi dari rumah sampai sini saya perginya dari sebelum subuh, tapi sampai sini kok jamnya saya dan jam 4 kurang seperempat sudah keluar rumah karena harus isi pengajian akad pagi subuh di Masjid Al-Mutakin Candi Purwobinangun, jadi di atas di bawah turbo ya, di bawah opering turbo itu ya. Tadi saya sampaikan biasanya sampai jam 6 kurang seperempat, tapi sanita sampai jam 5 seperempat. Menurut saya kesini menurut Google Map itu kira-kira dari sana 40 menit 40 menit. Alhamdulillah sampai sini masih jam 6 kurang 9 menit. Alhamdulillah, karena nanti jam 8 ya, jam 8 saya punya jadwal lagi di Masjid Hidayatullah di Bangun Sari, Bangun Kerto, Turi, dan sampai jam 9 dan jam 10 nanti saya di Kliwang Arborio Cahrian. Pulang sebentar, tidur di masjid, dan nanti habis itu jam 1 ada lagi. Sore pada asar bisa di rumah. Nanti pada hari pada lagi. Ini pun jadi itulah saya termasuk orang yang dikatakan jarum super, jarum super. Jarum di rumah saya pergi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mengawali dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Abu Thalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min narin wa maq'aduhu min al-jannah. Dalam hadis ini diterangkan bahwa tak seorang pun dari kamu kecuali telah tertulis tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Ini nanti kali berkata Nabi SAW ya, Nabi SAW yang dengar oleh Sayyidina Ali ya. Nah kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, karena di dalam hadis diterangkan bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan tempatnya di surga maupun di neraka. Nah, ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, ya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala natakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Pertanyaan sahabat Nabi itu,
wahai Rasulullah, kalau begitu kita menyerah saja. Ya. Kalau begitu kita menyerah saja. Kenapa? Karena tempatnya sudah jelas di surga maupun di neraka. Jadi nggak usah beramal, karena menyerah saja deh. Paling nanti kalau nggak di surga jadi neraka. Kalau nggak di neraka paling di surga. Jadi logika ya, yang dirasakan oleh salah seorang sahabat Nabi itu ada yang bertanya seperti itu, dan mungkin juga saat ini ada yang bilang gitu. Ya, kalau tempatnya sudah jelas di neraka maupun di surga, ngapain kita beramal kan gitu? So, kalau beramal kalau di neraka jadi neraka, kalau beramal di surga ya surga. Kalau nggak beramal, kalau memang nasibnya baik kan bisa di surga kan gitu. Nah, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, orang yang menjadi teladan di akhir zaman, orang yang bijak, dia mengatakan, "Qala i'malu fakulun muyassarun mimma khuliqallahu." Kata Nabi, ya jangan begitu. I'malu, beramalah, karena setiap kita nanti akan dimudahkan untuk melakukan amal menuju kepada takdirnya. Jadi kita akan dimudahkan menuju amal dengan apa? Dengan takdir kita. Jadi kalau takdir kita di surga, takdir di neraka, ya. Kalau takdirnya di surga, dia dimudahkan melakukan amal menuju surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang itu tidak masuk neraka, dia akan dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada neraka. Tapi kan doa kita, ya doa kita semuanya, doa kaum muslimin yang diadakan dalam Al-Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya kita berdoa Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan daripada kehidupan yang apa? Yang baik di dunia. Kemudian diminta kepada Allah mudah-mudahan diberikan kehidupan yang baik juga, yang bahagia, sejahtera di akhirat. Wa qina adzabannar, dan semoga kita dijauhkan dari siksa api. Bapak Ibu pada jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis itu. Penjelasan Nabi begini. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaruni amali ahli sa'adah. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, atau orang-orang yang nanti nasibnya akan dimudahkan menuju surga Allah Ta'ala, maka dia akan dimudahkan melakukan amal-amal menuju kebahagiaan itu. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini adalah salah satu amalan kita menuju kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Biasanya kalau di kampung-kampung saya pada ngaji ini, Allahumma amin. Nah, kemudian Nabi bersabda, wa amma man kana min ahli saqai fayyasaru li amali ahli saqai. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan melakukan perbuatan-perbuatan menuju kesejahteraan. Ya, kalau Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bisa terus kasih diri kita. Apakah kita nanti akan ditakdirkan menjadi orang-orang yang bahagia? Nah, kita berdoa pada Allah. Nah, dengan kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, misalnya kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, ada kesempatan thalabul ilmi, ada kesempatan melakukan amal-amal soleh yang lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu sebagai sarana kita, ya kita dimudahkan melakukan amal yang menuju ke dalam kebahagiaan. Tapi yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika saat ditanya oleh Ustaz Haryanto, Hartanto, saya panggilnya Pak D. Hartanto itu, karena usianya lebih tua dari saya. Biar anak saya tidak bingung memanggil beliau. Ya. Nah, ketika saya ditanya apa maksudnya, dia menjadi buah betul yang baik begitu saja. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang judul, karena nanti biasanya pengantaran lebih panjang, saya sebutkan salah satu hadis yang hadis itu tadi saya sampaikan di Masjid Al-Muttaqin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. As-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang lumo, kata orang Jawa, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dia dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dia dekat ke surga. Qaribun minan nas, dia dekat kepada sesama manusia. Ba'idun minan nar, dan dia dijauhkan dari neraka. Ini apa namanya, as-sakhiy, orang yang dermawan. Masya Allah. Orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, ya. Orang yang suka membantu memberikan kebaikan, memberikan sesuatu kepada orang lain atau mengatasi persoalan-persoalan yang dirasakan orang lain. Ini namanya as-sakhiy. Nah, maka as-sakhiy ini dekat kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang suka berderma, orang yang suka bersedekah, itu tanda bukti iman di dalam diri. Jadi karena bukti iman itu membuktikan bahwa dengan imannya maka dia memberi kebantuan kepada orang lain. Nah, dan mudah-mudahan kita semua akan dimudahkan itu, karena ini amalan yang mendekatkan kepada surga. Maka dikatakan qaribun minal jannah, dia dekat kepada surga. Ya. Contoh para sahabat-sahabat dulu, ya, sahabat Nabi SAW, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, orang-orang kaya yang dia suka bersedekah. Sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang masalah sedekah, maka Abu Bakar mengatakan, sudah aku sedekahkan semua untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang saya tinggalkan, tidak ada yang saya sisihkan. Kalau Sayyidina Umar, separuh dari hartaku ku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Separuh, ya. Kemudian Sayyidina Utsman, dia membantu berapa ekor kuda dan unta pada satu peperangan, Masya Allah. Dan beliau membeli sumur yang dimiliki oleh Yahudi, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, dan sampai sekarang masih. Dan rekening bank pertama kali yang miliknya apa? Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu disedekahkan, diwakafkan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Ini orang-orang yang dekat dengan surga, termasuk sahabat-sahabat yang lain, dan termasuk juga para jamaah jihad insya Allah, termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada surga. Nah, orang yang lomo itu qaribun minan nas, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan sesama manusia. Kenapa dekat dengan manusia, sesama manusia? Karena dia suka memberi. Suka memberi karena dengan kelembutan hatinya terpanggil untuk membantu sesama. Dan ketika memberi bukan karena momen tertentu, tanpa momen, setiap saat, bukan karena 5 tahun sekali, bukan. Kalau 5 tahun sekali kemudian memberi dengan imbalan, kalau ini saya kasih ya, tapi ingat nama saya gitu. Itu namanya apa? Harus rasyi wa murtasi finnas. Jadi orang yang menyuap dengan yang disuap itu tidak berdosa, enggak berdosa. Kenapa? Karena yang menyuap dengan yang disuap sama-sama masuk neraka, jadi nggak berdosa. Cuma masuk neraka, jadi nggak berdosa. Kok bisa nggak berdosa masuk neraka? Ya sudah bisa begitu kan? Roksi wa murtasi finnar. Jadi yang menyuap dengan yang disuap sama-sama masuk neraka, jadi nggak pakai dosa, masuk neraka. Coba kalau berdosa kan bisa bertobat, bisa mohon ampun kepada Allah, dosanya diampuni, nggak jadi masuk neraka. Nah ini ya. Tapi sudah seperti ini, namanya ada dulu punya anekdot ya, Pak ya. Ada seorang istri ya di luar sana, ada seorang istri dikasih oleh salah seorang calon yang apa namanya gitu, kasih uang 100.000. Masya Allah. Dengan setiap saya dengan orang ini, orang bagus. Tak dumake muga-muga kabul surga ijabah, muga-muga dadi. Dikasih 100.000 untuk 5 tahun. Mulai luar biasa. Dikasih uang suami 500.000 untuk 1 minggu.
stasi becek, stasi kayak subahan gitu. Wah betul, itu tapi dikam di luar sana bukan di sini. Gedung mengkei garwane arto gang 100.000 untuk seminggu dan bulan itu bulan yang baik banyak sumbangan. Gedung untuk 1 minggu 1 pekan tuh 500.000. Tadi si calon tadi ngasih 100.000 untuk 5 tahun. Dengan ekor-ekoran. Senangnya ekor-ekoran. Masya Allah. Betul satu sih. Nanti kita. Pokoknya insya Allah ya, jamaah jihad insya Allah sudah terkendali dengan biasa. Insya Allah. Kenapa? Karena orang dekat dengan surga. Orang yang dekat dengan surga itu tidak mau tersentuh oleh amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang mendekatkan pada neraka. Kenapa? Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Maka orang yang suka berderma akan didoakan baik. Orang yang suka berderma, orang yang suka berderma akan dikenal kebaikannya dan dia didoakan baik. Jangan sampai dia mendapatkan celaka, maka jauh dari neraka. Karena bisa jadi neraka itu diartikan kesengsaraan bisa jadi kesengsaraan dunia. Ditumake dalam api itu ditumake api. Ya Allah, mungkin dengan kita tadi yang ingkang saya segala binyuran itu pun dijabi Allah Ta'ala. Putra wayang itu diberdasarkan putra wayang ingkang soleh dan soleha. Keluarga diberdasarkan ingkang sakinah, rezeki ini lancar banyak ini berkah. Insya Allah dikabulkan tidak Mekah dan Madinah. Masya Allah. Niki itu kan nih, wong sing niku wong sesami iki qaribun minan nas, nggih cedhak sesami niku terus piyambakipun ba'idun minan atus sedaya. Nika sawangsodipun nggih kanjeng Nabi ngendiaken wal bakhilu ba'idun minallah. Wong sing bakil, wong sing medhit, mentintil, util hitungan ketil. Ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, dia jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Kok jauh dari manusia apa? Karena dia didoakan jelek pun dengan putih. Ampun cedak kali ini kok. Ini kok bagaimana util, peling. Wakil hitungan. Nah, siapa itu? Maka ketika orang-orang ini mendapatkan musibah, ini jawab himpun sapas. Maka itu, masya Allah. Jadi tidak ada doa kebaikan sama sekali, masya Allah. Nah, karena itu, maka orang yang bakil ini, qaribun minana, dekat kepada neraka. Masya Allah. Maka dalam hadis dikatakan, wala jahilun sakiyun ahabbu ilallah. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah. Min alimin bahirin, dibandingkan orang alim, orang yang pintar, orang cerdas tapi medit. Bakhil, pelit. Nih kok pinter, nih pelit kok. Makanya pinter nih pelit. Nih kok niku sedang jangkau bodoh nih mana luar biasa. Makanya masya Allah nyanyi. Nah saya ngapain itu? Nah saya ngapain ya pinter nih nyanyong. Tapi ini nanti barangkali kalau tak niki pengantarnya pun bukan. Salah sedikit bapak ini nanti barangkali Allah Ta'ala. Kita sinau kali kados pundi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sampai balik menika pembelajaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim niku nanti ndonga wonten dalam Quran surat As-Syu'ara ayat 82 sekawan ayat 84. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Kanjeng Nabi Ibrahim menyuruh datang kasanipun Allah mungkin diperdadosaken buah tutur sejarah sing apik yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mereka mengijabahi, mengabulkan permohonan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Wonten dalam Quran surat As-Saffat ayat 108
ke-110. Wa tarakna 'alaihim fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Maknanya kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik. Allah mengabadikan pujian yang baik. Donga pamuji ingkang sae kagem Nabi Ibrahim alaihi salam. Buktinya apa Bapak? Buktinya kita semua ketika kita sholat membaca doa tasyahud, kita membaca sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Diulang 2 kali sampai ayat yang berikutnya, ayat apa? Doa yang berikutnya. Ya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini bukti Allah Ta'ala mengijabahi. Nabi Ibrahim akan mendapatkan doa kebaikan dari orang-orang yang datang kemudian, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ketika kita mendengar nama Nabi Ibrahim alaihissalam, mendengar nama Nabi Ibrahim, dalam hati kita mengatakan Ibrahim adalah orang yang baik. Dan tidak ada sedikit pun pemikiran dalam hati kita mengatakan Nabi Ibrahim itu orang baik, orang buruk. Enggak ada sama sekali, orang baik. Karena apa? Karena sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Salamun ala Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan doa keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim alaihi salam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang, ya, bisa menjadi orang seperti hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian mendapatkan ijabahnya doa ketika dia berdoa untuk menjadi buah tutur yang baik, dan kemudian Allah ijabahi. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan diri kita ini nanti menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian setelah kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin apakah setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah menghadap kepada Allah, apa dikata orang-orang sekitar kita, apa yang terkena diingatan, di memori orang-orang sekitar kita tentang diri kita, apakah kebaikan kita atau keburukan kita, kita tidak tahu. Apa yang diingat-ingat oleh sanak saudara, hadetolan, tetangga kanan kiri dan semuanya keluarga kita tentang diri kita, kebaikan atau keburukan, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi buah tutur yang baik. Nah, untuk menjadi buah tutur yang baik, yang perlu kita perhatikan dalam diri kita adalah yang pertama, membangun kesolehan yang ada dalam diri kita, membangun pribadi yang soleh, kesolehan. Pertanyaannya, soleh itu apa sih? Soleh itu adalah orang yang tidak suka berbuat dosa, bukan pendosa, orang yang sibuk melakukan perbaikan dan sibuk melakukan kebaikan. Komen betul. Sibuk melakukan perbaikan, dia rajin sholat wajibnya diperhatikan, sholat sunnahnya diperhatikan, dia rajin melaksanakan puasa sunnah, apalagi puasa wajib yang diwajibkan setiap Ramadan, dia jangan. Sholat sunnah dia jangan. Sholat, apalagi sholat sunnah ada 5 paling tidak yang bisa dirutinkan. 1, sholat sunnah rawatib, baik yang muakkad ataupun yang ghairu muakkad. Kemudian sholat tahajud, kemudian sholat witir, kemudian sholat duha, kemudian sholat syuruk. 5 sholat sunnah ini bisa dirutinkan dalam sehari semalam. Nah, sholat wajib dilanjutkan dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat ini menjadi amal pertama yang menjadikan jaminan. Amal pertama yang akan ditanya, yang akan dihisab, dihitung, diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka amalan lainnya dianggap baik.
suruh memperhatikan tentang sholat sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi sibuk melakukan perbaikan, kemudian sibuk melakukan perbaikan yang kedua adalah dengan tadi ya sholat, kemudian puasa, kemudian berdoa, berzikir, baca Quran. Ya, termasuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sibuk melakukan kebaikan apa? Contoh bersedekah. Bersedekah itu melakukan kebaikan yang manfaatnya untuk kepentingan bersama-sama. Termasuk amal-amal yang melakukan kebaikan, misalnya orang yang peduli lingkungan, orang yang suka membantu sebagainya dan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang soleh adalah orang yang sibuk melakukan perbaikan, sibuk melakukan kebaikan, dan orang yang tidak suka melakukan perbuatan dosa. Maka orang soleh ini doanya ijabah, kesaksiannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW duduk bersama dengan sahabat. Di situ ada Sayyidina Umar, di belakangnya ada orang soleh. Ada jenazah yang digotong lewat depan Rasulullah SAW. Kemudian dua orang soleh yang di belakang Rasulullah mengatakan, oh ini ketika hidupnya menurut pengetahuan saya, kata dua orang soleh ini, dia adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulnya. Dia adalah orang yang selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Apa kata Rasul? Wajib. Kemudian ada lagi jenazah yang digotong lewat depan Nabi SAW. Dua orang saleh mengatakan, oh ini ketika hidupnya dia aduh, dia adalah musuh Allah, dia orang yang tidak taat pada perintah Allah, dia menentang Allah dan Rasulnya, dia pernah melakukan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah mengatakan wajib. Setelah itu baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, tadi ada jenazah yang lewat di depan, yang digotong lewat depan kita. Ada dua orang soleh mengatakan begini, kau katakan wajib. Ada lagi jenazah yang digotong lewat depan engkau ya Rasulullah. Dua orang ini mengatakan begini, kau mengatakan wajib. Apa maksudnya wajib itu ya Rasulullah? Kemudian Sayyidina Umar bertanya begitu, kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau ada orang yang meninggal, ada dua orang soleh yang bersaksi dengan pengetahuannya, dengan jujur dia katakan bahwa orang ini baik dengan segala amalan yang dia lakukan, maka jenazah ini wajib masuk surga. Tapi ketika ada dua orang soleh yang bersaksi tentang seorang yang meninggal karena keburukannya, maka dia wajib masuk neraka. Pertanyaannya, orang soleh adalah orang yang tidak suka berbuat bohong, tidak berbohong soleh itu. Nah, oleh karena itu penting membangun kesolehan. Kalau masih suka bohong walaupun dikit, ya dia bisa dikatakan soleh yang ini. Makanya berusaha jadilah orang yang soleh. Inilah yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quranul Karim surat Asy-Syu'ara ayat 83, ya, beliau berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis-shalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Padahal Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Zat yang Maha Rahman. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling taat kepada Allah, sampai beliau korbankan anak dan istrinya untuk mendapatkan cinta kasih Allah Ta'ala. Masya Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim luar biasa pengorbanannya, ya. Untuk apa? Mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan, cinta itu membutuhkan kesetiaan, cinta itu membutuhkan apa lagi? Dan setia berkorban. Cinta ini selalu ingat, cinta itu ingin selalu dekat. Nah, ini dibuktikan semua oleh Ibrahim alaihissalam. Selalu ingat kepada Allah, selalu ingin dekat kepada Allah, selalu setia kepada Allah Ta'ala, dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini maksudnya, jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang
dan juga soleh di akhirat. Nah, ketika doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau menjelang wafatnya, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoanya gini, Allahumma rafiqal a'la, sampai diulang 3 kali. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Kata Nabi, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rafiqul a'la. Siapa rafiqul a'la itu? Orang-orang yang soleh, yang menempati surga yang tertinggi. Ini beliau mohonkan kepada Allah sampai 3 kali. Ini baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian baginda Rasul berdoa lagi di dalam hadis dikatakan, Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhaqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim dan matikan aku dalam keadaan muslim, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalau itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saya selalu lirik karena takut nanti waktunya melesat. Saya kena penyakit lorong, nebes ngomong angin leler. Dan pangapunten, siapkan peluit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang dimohonkan baginda Rasul Muhammad SAW ini, maka kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh. Karena kita menjadi orang soleh ini akan didoakan oleh orang-orang soleh lainnya. Buktinya apa Bapak Ibu? Paling tidak kita membaca sehari semalam dalam sholat wajib, kita berdoa untuk jadi diri kita yang soleh itu, yaitu paling tidak 9 kali. Buktinya apa? Buktinya ketika kita membaca doa tasyahud. Doanya begini, Assalamu alaina wa ala ibadillah bisalihin. Ini doa tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillah bisalihin, yang artinya salam untuk kami. Kita memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan keselamatan, semoga kita menjadi orang yang dilimpahkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Wa ala ibadillahi sholihin, demikian juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang soleh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini doa. Maka di dalam hadis diterangkan, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi sholihin fis samai wal ardh. Jika kalian mengucapkan seperti itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan juga di bumi. Jadi kalau kita dalam sholat itu membaca doa itu, kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mendoakan orang lain di sekitar kita, kanan kita, samping kiri kita, depan kita, belakang kita, bahkan tetangga kita, bahkan seluruh kaum muslimin yang melaksanakan sholat seluruh dunia. Di dalam penjelasan yang berikutnya lagi, kalau kita ingin mendapatkan doa kebaikan, doa menjadi orang yang soleh, maka lakukan sholat. Ternyata orang yang melaksanakan sholat itu mendoakan kebaikan kepada orang lain, kita juga mendapatkan doa baik dari orang lain yang melaksanakan sholat. Subhanallah. Jadi sholat itu adalah doa mendoakan. Intinya sholat adalah berdoa memohon kepada Allah. Intinya sholat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dirahmati oleh Allah. Tapi kita kalau sholat itu berdoa pada Allah, berzikir pada Allah, tapi kadang-kadang sering ada ikrar di dalam sholat. Dulu saya sering bertanya kepada jamaah, pertanyaan begini, samakah antara tidur dan sholat tadi? Jamaah serta mengatakan tidak sama. Oh ya betul, memang tidak sama. Sholat sama tidur tidak sama. Tapi saya jelaskan begini, ketika bapak ibu jamaah semuanya tidur di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, mimpinya kira-kira kemana? Ada yang mimpi berjumpa dengan anaknya di Jakarta, ada yang mimpi berjumpa dengan saudaranya di Kalimantan, di Papua, di Surabaya, di mana dia bertemu ketika mimpi. Padahal tidurnya di rumah, tapi mimpinya sampai Jakarta.
Sekarang bandingkan sholatnya di masjid, bacanya di masjid, kira-kira pikirannya kemana? Kemana gitu? Kalau gitu tidur dan sholat gimana? Hadirin sebuah ibu atau kan itu jasadnya ada tapi nah ini ya, makanya kita kembali pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalina. Kata Nabi, setiap amal anak Adam akan dilipatkan kebaikannya 10 kali lipat yang sama. Illa sabi'i mi'atin dhifin, bahkan sampai 700 kali kebaikan lipatnya itu. Maka konteksnya kalau tadi di awal kami sampaikan, I'malu mastata'tu, beramal sesuai kadar kemampuanmu. Artinya setiap perintah Allah, perintah Rasulullah, yang penting kita kerjakan, yang penting kita amalkan, ya, yang penting kita lakukan. Amalkan sholat, lakukan sholat, kerjakan sholat, yang penting kita kerjakan. Sebab kalau kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan, kita amalkan, insya Allah akan memberikan pahala. Seberapapun bentuknya, nggak masalah. Misalnya, ini Pak di Hartanto ini punya sawah 5.000 meter. Beliau ingin menanam cabai misalnya. Beliau kalau ngacul sendiri gak mampu, dia cari tukang nyangkul, traktor, mesin, panggil tukang traktor, Mas kesini Mas, minta tolong cangkulkan sawah lain yang luasnya 5.000 meter, mau saya tanami lombok katanya, cabai katanya, tapi minta tolong nyangkulnya yang dalam, rumputnya taruh di dalam, jangan sampai kelihatan, bikin yang rata, bikin yang gembur, yang empuk, tolong pojok-pojokannya ya dicangkuli. Tukang traktor mengatakan siap Pak Ustaz gitu. Lakukan beneran. Habis itu dia lapor sama beliau, Pak Ustaz, tugas Anda, tugas panjenengan yang dilimpahkan ke saya, ini perintah Anda yang dilimpahkan ke saya, sudah ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Oh benar. Kemudian beliau datang ke sawah, permintaannya nyangkul yang dalam, ternyata kurang dalam. Permintaannya dibikin rata, ternyata banyak kecebur-kecebur. Permintaannya rumputnya jangan kelihatan, tapi nyatanya rumputnya masih kelihatan. Permintaannya ya dibikin gembur, ternyata masih agak keras. Permintaannya pojok-pojokannya dicangkulin, tapi masih ada yang kelewatan. Tapi yang saya tukang traktor tadi dibayar nggak kira-kira sama beliau? Dibayar kan? Dibayar. Coba kalau tukang traktor mengerjakan sesuai dengan permintaan beliau ini baik, sama dengan kriteria 5 tadi, pasti dibayar, ditambahin bonus kan gitu. Demikian juga sholat yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan kadang-kadang sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kadang terbersit mikir. Pada perintahnya akimi sholat ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi pada apa? Sholat mikir apa? Mikir pekerjaan. Sholat merencanakan pekerjaan. Habis ini nanti mau begini. Habis ini karena besok pagi mau begini. Itu sholat isya. Sholat subuh, oh nanti mau ngaji di masjid. Ini begini. Nih. Pada perintah Allah akimi sholat ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Tapi dia sempat-sempatnya mikir gawian. Tapi oleh Allah dikasih pahala enggak? Dikasih pahala. Apalagi orang yang melaksanakan amal kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, pagi ini panjenengan ngaji begini, panjenengan akan mendapatkan limpahan pahala kebaikan dari Allah, lipatkan 10 kali yang sama. Kalau pagi hari ini kita ngaji, mendengarkan, maka sama saja orang yang ngaji mendengarkan 10 kalinya. Kalau pagi hari ini kita ngaji, ngantuk, maka sama saja dengan ngaji 10 kali dalam keadaan ya dapat pahala. Nggak apa-apa, tenang saja. Ada yang ngaji sambil suara, sambil lendetan, ada diselingi omong sendiri. Ya nanti Allah akan memperlihatkan panjenengan semua di hadapan para malaikat. Malaikat, ini loh jamaah jihadi, ini loh pagi ngomong ngaji sambil ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa, dapat pahala kalau itu.
yang mendatangi majelis taklim itu kan, orang yang tolabul ilmi kan akan dipamer-pamerkan di hadapan para malaikat. Masya Allah. Tapi tidak apa. Yang penting kita ini lakukan perintah Allah. Tolabul ilmi dilakukan. Panjenengan datang ke majelis taklim dari rumah sampai majelis taklim, ada hitungan amal di situ. Kaki kanan menambah satu kebaikan, Allah mengangkat satu derajatnya. Kaki kiri melangkah, Allah menghapus satu keburukan. Masya Allah. Apalagi nanti kalau pulangnya baru jalan jauh-jauh, lebih banyak lagi. Tapi kan malaikat tahu caranya dari masjid sampai rumah, ya lewat sana itu sekian ini. Malaikat tak mau dipelabuhin, orang-orang gawean gitu. Itu ya tidak banyak. Oleh karena itu, yang pertama adalah beramal soleh. Jadikan diri kita sebagai orang yang selalu menjadi orang yang selalu beramal soleh. Kenapa beramal soleh itu penting? Di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Kahfi ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, wa ammal jidalu fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini kisah dulu ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam memperbaiki rumah milik dua anak yatim di salah satu kota. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa, Musa, ini rumah milik anak yatim. Di dalam rumah ini ada harta peninggalan orang tuanya. Dan ingat Musa, ini dua anak yatim ini kakeknya adalah orang yang soleh. Di dalam penjelasan, di dalam tafsir dijelaskan bahwa kakek yang dimaksud itu sudah wafat 700 tahun yang lampau. Tapi karena kesolehannya itu berpengaruh, kesolehannya itu berpengaruh kepada keturunannya. Maka doa dalam Quran surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bisa jadi bapak ibu panjenengan sedoyo hari ini hadir di tempat ini istiqomah dalam ngaji, mungkin karena doa orang tua kita yang pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan keturunan menjadi keturunan yang soleh. Kita tidak tahu yang menggerakkan kita karena keijabahan doa orang tua kita, sehingga menggerakkan hati panjenengan untuk bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah, yaitu majelis taklim. Waktu tinggal seperempat, materinya masih banyak. Kita tambah sedikit ya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan. Nah, saya lanjutkan sedikit. Yang kedua, untuk menjadi buah tutur yang baik, maka jadilah pelopor kebaikan, menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW bersabda, ya, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa misluhu ujurihim min ghairi ayyam kusa min ujurihim syai'an. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Maksudnya Bapak Ibu, kalau panjenengan melakukan kebaikan, contoh panjenengan tiap pagi, ya tiap Ahad pagi dari rumah, ya lewat di depan rumah seorang, terus panjenengan tidak, terus ada yang bertanya gini, tidak Budi, mau kemana Pak De? Ini saya mau ngaji di masjid Ahad pagi. Oh ini, ada pengawasan tiap Ahad pagi. Iya benar, tiap Ahad pagi ada pengajian. Panjenengan tidak, ditanya orang begitu, dijawab begitu. Terus orang yang tanya itu mantuk-mantuk. Kemudian tanpa disadari orang yang ditanya, yang tanya tadi, kemudian dia ikut ngaji tanpa memberitahu panjenengan. Maka panjenengan tidak ngaji, memulai ngaji itu dapat pahala, ditambah orang yang tadi, yang ikutin tadi, ditambah orang yang ikutin tadi, tanpa mengurangi jatah pahala yang orang yang ikutin tadi. Nah, kalau
ketika dengan lewat itu yang mengikut itu 10 orang ditambah pahalanya 10 orang. Masya Allah. Oleh karena itu jadilah pelopor yang baik. Jadi pelopor kebaikan, memulai kebaikan. Kita tidak tahu orang yang melihat kita ketika kita berbuat baik. Jangan-jangan orang lain itu mengikuti kita, tapi kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kalau menjadi pelopor kebaikan, insya Allah akan menambah, yaitu tambahan amal bagi kita semua. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Jangan sampai kita melakukan keburukan. Kalau kita melakukan keburukan dapat dosa. Ditambah orang yang lihat kita, kemudian ikut-ikut tanpa kita ketahui, maka kita dosanya bertambah dengan orang yang ini tadi. Masya Allah. Nah, karena itu selalu memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi buah tutur yang baik adalah lakukan amal yang banyak manfaatnya. Lakukan amal yang banyak dan luas manfaatnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nassarahu wa waladan shalihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil wa banahu aw nahran ajrahu aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Tapi dia tidak ada orang. Di dalam hadis ini diterangkan sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya yang ia lakukan setelah ia meninggal, setelah ia diwafatkan. Jadi amal-amal seseorang itu nanti akan mendapatinya setelah wafatnya. Paling tidak ada 7 amalan, Bapak. Ada 7. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nassarahu, yaitu orang yang berilmu, yang ilmunya itu diajarkan dan kemudian ilmu itu disebar-sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Maksudnya sebelum dia wafat sudah mendidik anak jadi anak yang soleh, punya anak soleh. Yang ketiga, yaitu seseorang yang mewakafkan Al-Quran, mewariskan Al-Quran. Contoh, Bapak Ibu mendikan Al-Quran, taruh di masjid. Al-Quran ini dibaca oleh orang lain, yang membaca dapat pahala, yang memberikan juga dapatkan pahala. Apalagi Al-Quran ini kemudian jadi pegangan untuk disebar-sebarkan, untuk diajarkan. Masya Allah, tambahan pahala semakin banyak. Kenapa? Karena di dalam hadis jelas, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kalinya. Ini pahala dilipat 10 kalinya. Ini kata ulama, ada yang mengatakan itu bacaan Quran yang dibaca di luar sholat. Kalau baca Quran yang dibaca di dalam sholat, pahalanya lebih banyak lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid, kebetulan imam yang bacanya ayat wajah bersyukur karena pahalanya banyak. Gak usah batuk-batuk. Tapi dulu saya pernah disuruh ngimami sholat gerhana matahari. Kata takmir masjid, mengatakan, Ustaz tolong nanti bacakan ayat yang panjang, karena ini sunnahnya begitu. Ya sudah, saya bacakan yang panjang. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Nah pada rakaat yang keempat sampai pada ayat yang saya bacakan, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma taqamtumul 'ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Terus yang bagus pakai tanda. Katanya suruh bacakan ayat yang panjang. Saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 1 baru sampai ayat 50. Sudah batuk yang banyak sekali. Mana ini? Dia 51 ini. Katanya suruh panjang. Dia sudah. Nah saya Allahu Akbar ruku. Batuknya bilang semua. Begitu salam, tidak ada yang batuk sama sekali. Rupanya ini sinyal. Yang imam tidak batuk, yang dengerin yang batuk.
biru. Walaupun batuk tapi mau mendengarkan Quran lebih bagus kan. Maka wariskan Al-Quran. Yang kedua, seseorang yang membangun masjid, seseorang yang mau berinfak bersedekah untuk masjid. Kata Nabi, seandainya seseorang itu berinfak untuk pembangunan masjid hanya sebesar sarang burung, bahkan lebih kecil dari itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini akan dibuatkan rumah di surga. Sarang burung bahkan lebih kecil, maksudnya sarang burung yang hanya bisa muat untuk naruh telur. Itu maksudnya infaknya untuk bangunan masjid, itu pahalanya akan dibuatkan rumah di surga. Nah kalau nyumbangnya lebih banyak lagi, masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian seseorang yang membangunkan rumah untuk para musafir, misalnya masjid ini menyediakan 1 kamar, 2 kamar untuk musafir yang dia memang membutuhkan pertolongan karena kehabisan bekal atau apapun, kemudian dia ingin menginap dengan tatapan orang baik kan, musafir yang benar-benar musafir orang baik. Oh silakan menginap, ada tempat, nanti kita siapkan. Jadi, insya Allah Allah akan melimpahkan rezeki, Allah akan melimpahkan keberkahan insya Allah. Suatu ketika ya ada kisah kecil ini, anak saya bersama dengan teman-teman yang 20 waktu itu mengadakan perjalanan dari pondok sampai kampus, perjalanan sepanjang 20 km. Nah waktu itu kemalaman di satu tempat, mampir ke masjid. Dia mampir ke kamar masjid. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kami menginap di sini bersama dengan teman-teman ber-20? Oh boleh, silakan, boleh. Akhirnya disediakan tempat di lantai 2, disediakan kasur, selimut, bantal, disediakan makan malam, disediakan. Masya Allah, makan malam di zaman disediakan itu, disilakan untuk istirahat. Masya Allah. Pagi-pagi dia pamit, dia subuh dah pamit, disediakan pagi mau pamit, subuh itu disediakan sarapan. Masya Allah. Dan Masya Allah, masjid itu saya datang ke masjid yang tempat anak saya nginep itu, yang diberikan luar biasa, pelayan luar biasa. Masjid itu bukan makin makmur, semakin makmur, infak semakin banyak, bahkan masjid itu bisa mengembangkan amal usahanya. Masya Allah, luar biasa. Yang selanjutnya, yang ke-6 adalah orang yang mengalirkan air. Artinya kalau ada selokan, ada parit, ada sungai yang airnya tidak lancar karena sesuatu hal, karena sampah atau apapun, karena bocor dan sebagainya, diperbaiki. Itu orang yang peduli lingkungan. Ini adalah amalan yang luar biasa. Yang ketujuh, orang yang bersedekah dengan hartanya di saat masih hidup dalam keadaan sehat. 7 amal ini yang akan menghampiri seseorang ketika wafat, insya Allah. Mudah-mudahan yang termasuk dari 7 itu, bagian dari 7 itu insya Allah ya. Bapak Ibu, yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang soleh adalah selalu menjaga keistiqomahan di dalam beramal. Menjaga keistiqomahan dalam beramal. Menjaga keistiqomahan dalam beramal, yang pertama, ketika beramal niatkan ikhlas karena Allah. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lakukan amal yang ajib walaupun hanya kecil. Kata Nabi ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, ada wahu wa iqam, itu seseorang yang beramal yang ajib walaupun hanya kecil, kata Nabi, walaupun hanya sedikit. Ini yang kedua. Yang berapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, belajar, kemudian mempelajari, yaitu kisah-kisah orang-orang yang sukses, yaitu para alim, para ulama, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keistiqomahan dalam beramal mengantarkan dirinya kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, untuk menjaga istiqomah itu yaitu seseorang yang selalu berdoa kepada Allah. Maaf, yang ketiga adalah orang yang berkawan dengan orang-orang soleh tadi ya, berkawan dengan orang-orang soleh, karena orang soleh itu akan mengajak dalam kebaikan, orang soleh itu akan mengontrol kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir adalah yang berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat adalah selalu berdoa kepada Allah. Allah tuntunkan doa dalam Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami,
kami, ya. La tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami setelah mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan hidayah kebaikan ini, jangan engkau palingkan hati kami, gitu. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keteguhan di dalam hati kita untuk selalu melakukan amal kebaikan. Doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam perintah agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin Anda tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.